Anda mungkin saat ini lagi duduk santai di sana, mencoba mencari satu momen tenang. Di tengah hari yang rasanya terus melaju tanpa rem. Iya, mari kita jujur aja tentang realitas kita di tahun 2026 ini. Perangkat Anda mungkin nggak pernah benar-benar berhenti bergetar kan? Selalu ada tenggat waktu yang ngintai, rentetan berita yang sengaja dirancang buat memancing emosi Anda. Dan tentu saja, tumpukan informasi tiada henti yang seolah menuntut respons detik itu juga. Rasanya kayak kita lagi tenggelam di lautan urgensi yang sebenarnya palsu. Anda lelah, dan itu sangat bisa dipahami. Tapi gimana kalau alih-alih mencoba berenang lebih cepat atau mengunduh aplikasi manajemen waktu baru, ada sebuah manuver paling berkuasa yang bisa Anda tarik hari ini? Sebuah langkah tak terduga untuk merebut kembali kendali penuh atas ruang mental Anda. Nah, yang paling membebaskan dari manuver ini adalah ini sama sekali bukan tentang nambahin rutinitas baru ke dalam hidup Anda. Justru kebalikan dari penambahan. Kalau Anda bisa lihat latar belakang saya hari ini, sebuah ruangan dengan rak kayu yang bersih, pencahayaan alami, dan nggak ada satupun barang berserakan. Sangat rapi dan minimalis. Betul. Dan ini bukan sekedar estetika arsitektur ya. Ini tuh manifestasi fisik dari apa yang terjadi di dalam pikiran ketika kita mulai memangkas hal-hal yang berlebihan. Kejernihan yang lahir dari pengurangan. Sebuah visualisasi yang pas banget untuk sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Di meja kita udah ada setumpuk catatan kayak mulai dari analisis berbagai AI sampai esai modern dan prinsip tradisional. Semuanya berpusat pada satu topik yang sedang menemukan relevansi tertingginya saat ini. Asketisme. Misi kita di sesi ini adalah membongkar mitos usang soal itu. Kita nggak lagi ngomongin soal melarikan diri ke gua yang sepi. Atau mengenakan pakaian karung yang gatal dan menyiksa diri. Tepat. Kita bakal membedah gimana prinsip ini justru jadi taktik pertahanan mental paling mutakhir di era kejenuhan sensorik. Mari kita urai ini. Kenapa sih gagasan soal disiplin sering disalahartikan sebagai hukuman? Akar kesalahpahamannya itu ada pada kecenderungan kita melihat pembatasan diri sebagai bentuk kebencian terhadap diri sendiri. Kita sering bayangin para petapa zaman dulu melakukan mortifikasi. Menyakiti tubuh mereka demi penebusan dosa ya? Iya, padahal kalau kita telaah lebih dalam, versi terbaik dari asketisme itu sama sekali bukan tentang penderitaan tanpa arti. Ini murni berbicara tentang agensi. Tentang mengambil kembali kemudi kehidupan kita. Tepat sekali, Anda secara sadar melucuti hal-hal yang nggak esensial, bukan karena pengen menderita, tapi karena Anda sangat menghargai tujuan Anda yang lebih tinggi. Pembatasan ini adalah harga yang Anda bayar untuk kebebasan. Wah, itu menjungkir balikan asumsi umum banget sih. Jadi ini bukan kehidupan suram tanpa sukacita. Sama sekali bukan. Ini ngingetin saya pada satu pertanyaan provokatif dari sumber materi kita yang bisa direnungkan pendengar nih. Coba Anda lihat barang-barang di sekitar Anda sekarang, dan tanyakan ini. Apakah saya memiliki barang ini, atau barang ini yang memiliki saya? Pertanyaan itu nembus langsung ke jantung persoalan. Kepemilikan yang tidak disadari dengan cepat berubah jadi perbudakan tak kasat mata. Kita habiskan waktu merawat dan mikirin benda atau status yang nggak kita butuhin. Dan kalau kita tarik ke sejarah filosofisnya, ini berhubungan erat sama prinsip jalan tengah kan? Betul, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, sejarah itu penuh dengan kaum asketis yang bikin diri mereka kelaparan ekstrim. Menolak tidur, menolak makan. Ujung-ujungnya mereka membentur tembok realitas biologis. Otak yang kelaparan nggak bisa diajak bermeditasi. Persis, tujuan akhirnya itu kemandirian emosional, bukan menghancurkan tubuh. Nah, mari kita bawa kebijaksanaan kuno ini ke realitas pendengar kita saat ini. Di tahun 2026, hal yang paling ngunas jiwa kita sekarang itu bukan makanan atau kemewahan fisik. Medan pertempuran sesungguhnya adalah perhatian Anda, attention. Di dunia di mana semua hal menuntut buat dilihat, perhatian itu mata uang yang sangat mahal. Makanya kita perlu merumuskan ulang konsep pengasingan diri. Kalau dulu para petapa cari keheningan di alam liar atau padang pasir, gurun masa kini itu adalah disiplin layar. Konsep gurun digital ya? Iya, keheningan dari notifikasi adalah bentuk padang gurun era modern. Anda nggak perlu pindah ke hutan, cukup ciptakan jarak antara diri Anda dan algoritma. Ada beberapa praktek nyata dari catatan kita untuk bertahan di gurun digital ini. Salah satunya, diet rendah informasi. Ini bukan berarti kita jadi bodoh atau cuek sama dunia loh. Tentu enggak.
Ini keputusan sadar buat secara selektif mengabaikan berita sensasional atau drama yang nggak ada dalam kendali kita. Terus, ada langkah keberanian untuk unfollow. Berhenti mengikuti akun apapun yang memicu kemarahan atau rasa iri. Karena algoritma media sosial itu dibangun untuk memicu respons amigdala, bagian otak yang ngerespons ancaman. Jadi marah dan iri itu emosi yang bikin kita terus menatap layar. Dengan unfollow, kita memutus rantai pasokan godaan itu. Dan ada juga konsep jam pemadaman atau blackout hours. Gak ada layar yang diizinkan sama sekali. Tapi mari kita kritisi ini bentar. So what? Kalau kita berhasil bersihin semua gangguan, kita hemat banyak energi mental. Energi ekstra ini buat apa? Kalau didiamkan, bukannya kita malah bosen? Kebosanan itu justru gerbang pertama yang harus Anda lalui. Setelah itu terjadi peralihan energi yang fundamental. Energi yang dihemat dari random scrolling itu dialihkan ya? Betul. Dari sekedar konsumsi pasif bergeser menjadi kreasi. Asketisme digital ngasih Anda ruang buat nulis, ngebangun sesuatu, ngajar, atau hadir sepenuhnya buat keluarga. Disinilah bagian yang sangat menarik. Buat beralih dari konsumen jadi kreator, kita harus ngelawan biologi kita yang selalu cari kenyamanan. Apalagi hidup kita sekarang nyaman banget. Puncak kenyamanan secara manusia, makanan datang dalam hitungan menit, ruangan bersuhu otomatis. Bukankah kenyamanan absolut ini yang justru bikin ketahanan mental kita menyusut? Sangat benar, saat kita nggak pernah diuji oleh sedikit pun kekurangan, batas toleransi stres kita jadi rendah banget, kita jadi rapuh. Itulah alasannya, praktek ini menekankan pada ketidaknyamanan sukarela. Membangun otot spiritual melalui dosis kecil kesulitan. Dan ini bukan berarti pendengar harus jual rumah mereka. Ini penyesuaian fisik yang kecil aja. Kayak mandi air dingin di pagi hari, puasa intermittent dengan melewatkan 1 kali makan, atau sesekali nyoba tidur di lantai keras tanpa bantal. Kelihatannya kayak penyiksaan diri yang konyol ya. Iya, sekilas aneh banget. Kenapa ini bisa berhasil secara psikologis? Karena tindakan ini mengkomunikasikan langsung ke otak reptil kita, bagian primitif otak yang selalu takut kelaparan dan kedinginan saat Anda sengaja merasakan sedikit rasa lapar atau tidur di lantai keras. Dan Anda bangun besoknya baik-baik aja. Tepat. Anda membuktikan ke diri Anda di masa depan bahwa skenario terburuk pun bisa diatasi. Ini membunuh ketakutan akan kemiskinan dan penderitaan. Vaksinasi terhadap rasa takut ya, dan ini juga mengatur ulang batas dasar dopamin kita kan? Persis. Setelah menahan kenyamanan, hal biasa kayak segelas air hangat rasanya jadi luar biasa mewah. Ini nyambung banget ke wawasan filsuf Epicurus tentang menyortir keinginan. Dia membagi keinginan kita ke 3 kategori besar. Yang pertama, alami dan perlu. Kayak makanan pokok dan tempat tinggal. Kedua, alami tapi nggak perlu. Misalnya makanan mewah atau daging premium, Anda butuh makan, tapi nggak harus mewah. Nah, kategori ketiga inilah sumber masalah modern. Tidak alami dan tidak perlu. Dorongan buat nyari status sosial, perbandingan di media sosial, pamer kekayaan, tujuan utama kita adalah mengeliminasi kategori ketiga ini tanpa sisa. Nyebalkan. Wah, ini jebakan tersembunyi yang krusial. Bahaya dari kebanggaan spiritual. Kita menyebutnya ego asketis. Mengutip langsung dari sumber materi kita, hanya butuh 1 langkah kecil dari saya disiplin menjadi saya lebih baik dari mereka yang tidak disiplin. Itu contoh ego yang berganti pakaian. Kalau praktik Anda bikin Anda ngerendahin orang yang lagi nikmatin sepotong steak lezat, Atau orang yang tidur nyenyak di kasur empuk. maka ego Anda cuma nemuin jalan baru buat pamer. Asketisme sejati itu seharusnya bikin Anda lebih berempati, bukan jadi elitis. Sama halnya kayak tren minimalisme performatif di media sosial sekarang. Menata ruangan seminimalis mungkin cuma demi difoto dan dapat likes. Padahal asketisme sejati itu sunyi, sangat pribadi, dan fungsional. Bukan estetika yang dipamerkan untuk validasi sosmed. Ironisnya, saat Anda pamer seberapa ketat disiplin Anda demi pujian, Anda terperosok lagi ke kategori ketiga Epicurus tadi, memuaskan kebutuhan yang tidak alami akan validasi. Lalu gimana kita menyeimbangkan ini? Kita kan pengen gak terikat hal material, tapi tetap bisa menikmati persahabatan, hadir di pesta, dan bersosialisasi di tahun 2026 ini. Jawabannya ada pada seni ketidakterikatan internal.
Ini tingkat tertingginya. Seni ketidakterikatan. Iya, Anda tetap bisa menikmati pesta, barang mewah, atau makanan enak. Kuncinya adalah mencapai kondisi ketidakpedulian. Maksudnya kita bisa menikmatinya saat hal itu ada, tapi sama sekali nggak terganggu kalau hal itu tiba-tiba diambil dari kita. Betul sekali. Anda boleh memiliki barang, asalkan barang itu tidak menguasai Anda. Keseimbangan mental Anda nggak bergantung sama hal material itu. Kebebasan murni. Nah, Iya, buat Anda yang siap menerapkan ini, kerangka praktisnya gimana biar berkelanjutan? mulailah secara bertahap. Jangan langsung buang isi rumah Anda. Gunakan siklus intensitas, misalnya 30 hari fokus ke satu perubahan. Puasa dari satu gangguan utama selama 30 hari lalu kalibrasi ulang ya. Tepat, dan gunakan rutinitas terstruktur untuk mengurangi kelelahan mengambil keputusan atau decision fatigue, keputusan rutin yang diotomatisasi ngamanin energi mental Anda. Sampai akhirnya kita mencapai hasil akhir yang disebut filsuf Nietzsche sebagai kesehatan yang agung, a great health. Sebuah kondisi otonomi emosional yang utuh? Di mana kecemasan menurun tajam, dan kita bisa menghasilkan output kerja yang tinggi, tapi dengan minim drama emosional. Karena Anda memegang kendali atas apa yang boleh masuk ke pikiran Anda. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa makna dari semua ini? Maknanya adalah kebebasan murni. Disiplin adalah alat, bukan piala untuk dipamerkan. Alat bedah untuk membuang lemak yang menghalangi kejernihan pikiran Anda. Nah, sebagai penutup, saya mau mengajak Anda mengaudit rutinitas harian Anda hari ini. Coba pikirkan, jika Anda menyingkirkan satu saja gangguan utama Anda hari ini, ruang seperti apa yang akhirnya terbuka dalam hidup Anda? Dan saya juga punya satu pemikiran provokatif terakhir buat Anda renungkan. Silakan. Kita dari tadi udah bahas tentang menjauh dari kebisingan dan membatasi input demi nemuin kedamaian internal. Namun pikirkan ini. Jika asketisme sejati memang memberi kita kendali mutlak atas respons internal kita, mungkinkah tingkat tertinggi dari praktik ini bukanlah mengasingkan diri di ruangan yang sunyi? Lalu apa tingkat tertingginya? Mungkinkah itu adalah kemampuan kita untuk mempertahankan ketenangan dan kegembiraan yang sempurna, persis saat kita berada tepat di tengah-tengah kekacauan masyarakat yang paling bising dan berantakan? Wow! Menjadi pusat ketenangan yang tak tergoyahkan di tengah badai kekacauan, itu adalah tujuan yang luar biasa. Terima kasih Anda telah bergabung dalam eksplorasi pikiran ini bersama kami. Kekuatan sejati sepenuhnya ada di tangan Anda, bukan pada apa yang mengelilingi Anda. Teruslah memilah hal yang esensial, dan sampai jumpa.